Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini, Sabtu 2 Maret 2024. Apa kabarnya saudaraku? Baik, puji Tuhan. Tapi meskipun saudara mungkin tidak begitu sehat, atau ada dalam pergumulan hidup, persoalan hidup, mari kita percaya bahwa Yesus Kristus memberikan yang terbaik. Dia pasti memiliki rencana yang baik atas hidup kita. Kita bersabar menunggu dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih kalau di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini. Dan kami bersyukur kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami melalui Roh yang Kudus yang mengajari kami akan maksud firman Tuhan yang sebentar kami baca dan renungkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Wahyu, pasal yang ke-15, ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Alkitab kita ini dimulai dari kitab Kejadian, di mana diceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian nanti terakhir di dalam kitab Wahyu menceritakan bagaimana satu penglihatan Yohanes tentang kesudahan atau akhir daripada dunia ini. Ya. Nah, kalau kita melihat ciptaan Tuhan yang kita lihat di dalam kehidupan kita seperti yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, dan menurut para ahli yang sudah menyelidiki antariksa,
bahwa bumi yang kita saat ini berada ada di dalam satu galaksi yang dikatakan galaksi Bima Sakti atau Milky Way dalam bahasa Inggrisnya. Di antaranya ada bumi, ada Mars yang sekarang sedang banyak diteliti oleh para ahli. Dan juga ada Saturnus, Neptunus, Uranus, dan lain sebagainya. Dan itu semua ada di dalam satu galaksi yang dinamakan Bima Sakti. Wah, besar sekali ya. Tetapi saudaraku, selain dari galaksi Bima Sakti masih ada jutaan, bahkan miliaran, bahkan katanya triliunan galaksi seperti Bima Sakti ini. Wah, luar biasa. Antara lain Andromeda dan lain-lain. Luar biasa ciptaan dari Tuhan. Itu diciptakan oleh Tuhan yang kita tidak tahu bagaimana Allah bisa menciptakan seperti itu. Sehingga kita patutlah takut, takjub, dan memuliakan Allah yang begitu besar. Dia adalah Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega. Dan saudaraku, kita juga diciptakan dengan luar biasa. Ya, tubuh kita yang seperti ini diciptakan luar biasa. Bagaimana Tuhan menciptakan organ-organ tubuh kita, saudaraku? Ya, mata dengan saraf-sarafnya dan unsur-unsur di dalam mata, jantung yang tidak pernah berhenti, rumit sekali, saudaraku. Ya, ginjal rumit sekali. Ketika kita makan, semua organ-organ tubuh kita bereaksi, bekerja luar biasa dan berkoordinasi, dikendalikan oleh Tuhan. Dan ciptaan ini juga dikendalikan oleh Tuhan. Patutlah kita, saudaraku, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-11 juga dikatakan, "Ya Tuhan Allah, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Wah, luar biasa, saudaraku. Dan kita juga sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, lebih mulia dari ciptaan yang lain, patutlah kita menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan kehidupan kita. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan ayat 10 saya akan bacakan. "Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Engkau tempatkan, apakah manusia, apakah kita, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Jadi saudaraku, kita sebagai ciptaan yang mulia, kita patutlah memuji memuliakan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Takut bukan berarti takut karena seperti takut kepada orang ya, tetapi hormat kepada Allah. Dan biarlah di dalam kehidupan kita setiap saat kita akan memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, "Jika engkau makan, jika engkau minum, dan jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan." Nah, saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan sudah menebus kita. Karena pada waktu Kejadian, kitab Kejadian,
diceritakan juga bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah awalnya setan menang di bumi ini. Dan seharusnya lah kita dihukum, hukum maut. Namun saudaraku, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita sehingga kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita tidak jadi dihukum, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga sampai selama-lamanya. Bayangkan saudaraku, kalau kita dihukum di dalam kekekalan, di neraka kekekalan, wah, tidak bisa dibayangkan saudara. Tapi syukur karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, bagi saudara yang belum menyadari, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka terimalah dia saudaraku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena dia sudah memberikan jaminan kepada kita untuk hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Wahyu 15 tadi ayat 4, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan seterusnya, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Di dalam Wahyu itu diceritakan bagaimana orang-orang yang berdosa dihukum, ya, dijatuhkan, dilempar ke neraka kekal, dan bagaimana orang yang dimenangkan oleh Tuhan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari saudaraku, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan muliakan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita, setiap napas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Ampuni kami apabila kami tidak menyadari bahwa Engkau begitu besar, begitu luar biasa. Dan kami juga ciptaan-Mu yang luar biasa, yang Tuhan ciptakan untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk senantiasa untuk menyadari hal itu sehingga kami melakukan segala aktivitas kami, pikiran, perasaan kami adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang belum menyadari, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mari saudaraku, mari Bapa, Engkau memberikan rahmat-Mu, Engkau memberikan kasih anugerah-Mu, dan saudaraku bisa datang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Wah, Dak, tiket pesawat ke Bangkok bulan Juni only 1,5 juta PP. Cus ya? Iya, tiket kebun. Kebun. Lupain untuk ke Bangkok bulan Juni. Emang kenapa? Emang lupa, kita kan ada konser drama musikal di gereja bulan Juni juga. Oh iya? Iya, ada ya? Iya, ada drama, ada paduan suara. Terus bintangnya itu anak sekolah minggu, anak remaja, muda-mudi. Jadi wajib kita support. Kalau Bangkok, ya udah, bisa jadi ke Bangkok. Kita nonton konser aja. Batalin dulu Bangkoknya, kita nonton konser. Horas Amang Inang, mari kita dukung acara drama musikal anak-anak kita yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 di Gereja Kita Tercinta HKBP Pejuang.
Tiket dapat dipesan melalui panitia acara atau Menghubungi si dua link masing-masing. Jangan lupa beli tiketnya ya.